satu sinyal tentang konflik karena skenario-nya assessment ini akan terdiri dari 4 kota, yaitu Kota Palembang, Medan, Jakarta, dan Surabaya, di mana tiap kota memiliki server web pemerintahan yang dapat diakses. Yang pertama kita lakukan adalah membuat kotak untuk kotanya. Ini untuk 4 kota. Kemudian kita beri label. Palembang, Medan, Jakarta, dan Surabaya. Setelah kita beri label, kemudian kita akan menarik device ke dalam worksheet. Pertama yaitu kita menggunakan satu buah router. Untuk di tiap kota kita membutuhkan 4 router. Kemudian switch. Kemudian untuk satu kota kita membutuhkan satu buah server. Kemudian end device, ini kita akan kasih satu end device tiap kota. Kemudian kita hubungkan semuanya menggunakan automatically connection type antara router dan switch dan server, dan switch dan end device PC. Kemudian untuk di kota Medan kita lakukan hal yang sama, membuat koneksi secara otomatis. Di kota Surabaya juga. Kemudian kita sambungkan tiap-tiap router masih menggunakan route automatically connection type dari router 0 ke router 1, dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 3, kemudian dari router 0 ke router 3. Setelah semuanya terhubung, kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama, kita masuk ke bagian server di kota Palembang, ke bagian desktop, IP configuration. Di sini kita akan pakai IP 192.168.1.1. Kemudian DNS servernya kita samakan 192.168.1.1. Kemudian kita ke bagian service, bagian DHCP, kemudian kita hidupkan, masukkan DNS server tadi. DNS servernya kita samakan dengan IP-nya 192.168.1.1.
kemudian klik save. Kita keluar. Jika sudah, kita akan ke bagian PC untuk mendapatkan IP. Karena tadi kita sudah setting DHCP-nya on, kita klik DHCP untuk mendapatkan IP secara otomatis. Lakukan hal yang sama untuk ketiga kota lainnya, bagian desktop. Sini kita masukkan IP 192.168.2.1. DNS servernya kita samakan dengan IP-nya 192. Kita keluar, kemudian ke bagian service, klik DHCP, hidupkan, IP untuk kota Jakarta juga. Bagian desktop, IP configuration. Sini kita akan buat 192.168.3.1 dengan DNS server yang sama dengan IP. Hidupkan, masukkan DNS servernya. Di kota Surabaya juga, configuration 92.168.4. Kemudian masukkan DNS servernya yang sama dengan IP. Keluar, kemudian ke bagian service, DHCP, kita hidupkan, masukkan DNS servernya. Kemudian di bagian laptop Medan kita akan konfigurasi IP-nya dengan klik DHCP. Begitu juga untuk PC di kota Jakarta dan PC dan laptop di kota Surabaya. Setelah semuanya tersambung, saatnya kita konfigurasi bagian router. Untuk klik routernya, ke bagian config di Fast Ethernet, kita masukkan IP dari server kita, yaitu 192.168.1.1. Kemudian port statusnya dihidupkan. Kemudian kita ke bagian serial 2. Sini kita masukkan IP dari router di kota sebelahnya. Terus 192.168.2.1. Kemudian kita hidupkan. Di sini juga ada serial 3. Sini serial 3, router Palembang terhubung ke router Surabaya. Jadi kita akan buat IP dari router Surabaya yaitu 192.168.4.1. Kemudian port statusnya kita hidupkan. Kita lakukan hal yang sama untuk router yang selanjutnya, router di kota Medan. Ke bagian config, Fast Ethernetnya kita masukkan IP dari server di kota Medan. Jangan lupa port statusnya diklik on. Di serial 2, router Medan terhubung dengan router Palembang, dan di serial 3, router Medan terhubung dengan router Jakarta. Kita buat IP dari router Palembang.
Untuk serial 2, port status di-on-kan. Untuk serial 3, kita buat IP dari router di kota Jakarta. Dan jangan lupa port statusnya di-on-kan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk router di Jakarta. Ke bagian config, file ethernet, kita masukkan IP dari server di kota Jakarta. Port status dihidupkan. Kemudian di serial 2, ini router dari Jakarta terhubung dengan router di kota Medan. Kemudian kita lakukan hal yang sama di router terakhir, yaitu router Surabaya. Masukkan alamat IP dari server Surabaya. Port status di-on-kan. Kemudian serial 2. Router Surabaya terhubung dengan router Jakarta. Hidupkan. Dan serial 3, router dari Surabaya terhubung ke router Palembang dan berstatus di-on-kan. Sampai sini semua perangkat sudah terhubung dengan indikator lampu berwarna hijau. Kemudian kita akan membuat web server dari web pemerintahan di tiap kota dengan cara klik server ke bagian service, kemudian DNS servisnya kita on kan. Di sini kita akan buat namanya palembang.go.id dengan alamatnya, yaitu kita masukkan IP dari server 192.168.11, kemudian kita klik add. Ini sudah kita buat alamat web pemerintahan palembang.go.id. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk masing-masing kota. Ke bagian service, DNS, sini kita buat medan.go.id dengan alamatnya 192.168.21. Klik add. DNS service-nya kita on kan. Kemudian kita buat juga untuk Jakarta. Klik server, kemudian ke bagian service dan DNS. Sini namanya kita buat jakarta.go.id dengan alamat 192.168.31. Kemudian klik add dan DNS service-nya di-on kan. Begitu juga dengan Surabaya. surabaya.go.id, alamatnya 192.168.41. Kita tambah, kemudian kita on-kan service-nya. Di sini semuanya sudah kita buat alamat web pemerintahan, dan kita akan coba untuk terhubung ke dalam web pemerintahan tersebut di masing-masing kota. Kita klik PC client, kemudian kita ke bagian web browser.
masukkan alamat web pemerintahan yang telah kita buat tadi. Ini VC0 berarti kita buat palembang.go.id, ini kita klik go. Nah, di sini muncul tulisan seperti ini, berarti kita sudah berhasil menghubungkan PC dengan web pemerintahan yaitu palembang.go.id. Kemudian kita keluar. Kita akan coba untuk web pemerintahan di Kota Medan, ke bagian web browser juga. Kemudian kita ketikkan URL-nya yaitu medan.go.id dan kita klik go. Sudah berhasil juga. Kita coba untuk di Jakarta. Web browser. Ketikkan jakarta.go.id. Sudah berhasil juga. Terakhir kita coba untuk di Surabaya. Bagian web browser. Ketikkan surabaya.go.id dan kita klik go dan berhasil. Jadi jaringan konfigurasi MAN kita untuk 4 kota yang dimana tiap kota memiliki web pemerintahan yang dapat diakses telah berhasil. Selamat mencoba.